Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi nggak kedengeran. Keutamaan menyantuni anak yatim. Keutamaan Menyantuni anak yatim. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam, serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun 'ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Ali Imran 97 sampai 100. Berapa ya? 3. Artinya mau dilihat di sana. Leta atau Umi? Hah? Di sana ayat surat Ali Imran ayat 97 sampai 100. Ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ali Imran ayat 98. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Ayat 99. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ali Imran ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadis ke-34, mencegah kemungkaran. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran,
hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika belum sanggup maka dengan lisannya, dan jika masih juga belum sanggup maka dengan hatinya. Namun yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Muatan hadis, setiap muslim wajib mengubah kemungkaran dengan tangannya. 2. Jika ia belum mampu merubah kemungkaran dengan tangannya maka mesti ia lakukan dengan lisannya. 3. Dan jika ia masih juga belum mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya maka dengan hatinya. Fikih hadis, kemungkaran adalah segala yang ditolak oleh syara. Kita harus menolak kemungkaran yang kita temukan di hadapan kita tanpa perlu mencari-carinya. Amal perbuatan merupakan buah iman. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala Allah SWT. Amin. Selanjutnya kita dengarkan kajian dari Ustaz Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Juga saya cintai, yang saya hormati dan insyaallah dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang insyaallah penuh berkah. Amin. Dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jasmani dan rohani kita. Dan juga masih Allah ringankan langkah kaki kita, diberikan kita nikmat waktu luang dan juga nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga nikmat-nikmat yang Allah amanahkan, yang Allah berikan kepada kita bisa mengantarkan kelak kepada syurganya Allah. Amin ya Allah. Karena semua itu kan sarana sebenarnya ya Bu ya. Kita Allah ciptakan dengan sempurnanya, panca indera sempurna, fisik sempurna ya. Allah masih kita diberikan ya, memberikan kepada kita waktu luang ini adalah nikmat ya. Nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak juga kita bisa balas kebaikannya. Kata itu dengan banyaknya ibadah kita. Terus dan terus kita berdoa dan berusaha agar nikmat-nikmat ini menjadi sarana kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa menjadikan kita mudah ya, dan ringan ya. Angkat kaki kita mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, sehingga berujung kepada dekatnya kita kepada Allah, kemudian amalan-amalan kita semakin baik dari sisi kualitas dan juga insya Allah kuantitasnya. Dan kita semoga Allah menggolongkan tidak ingkar terhadap nikmat-nikmat tersebut ya. Kan kalau lalai mungkin masih sering ya. Dikasih sehat, kadang-kadang kita masih makan sembarangan, tapi udah sakit perut, udah badannya melar gitu. Nyalain makanan. Kemarin makan apaan aja gitu kan. Itu kadang-kadang kita masih lalai. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana pengingat atas lalai kita. Jangan sampai lalainya ini kebablasan. Karena kalau namanya lalai itu kan kita suka nggak sadar, ya, nggak sadar ngelakuinnya, nggak sadar ngejalaninnya. Kalau di badan sehat makan segala dimakan. Gitu, ya. Karena semuanya nikmat kalau sehat ya, makannya nikmat, tidurnya nikmat, aktivitasnya nikmat. Tapi kalau udah sakit, kita baru mikir
ini sakit gara-gara kebanyakan makan apa nih. Ada salah satu teman saya yang asam uratnya sudah sangat tinggi, jadi nggak bisa sama sekali makan kacang, apalagi emping. Jadi sampai entah itu psikis kali ya, dia bilang nih, jangankan sampai makan empingnya, ada di sekitarnya bau emping aja itu dia udah bisa sakit badan. Saya baru dengar nih, maksudnya bisa Jadi kayak sugesti gitu ya? iya, tapi ya kalau dia makan, benar-benar makan empingnya itu langsung Langsung bengkak. sakit. Bengkak sih Karena enggak udah sakit, tinggi Bu. anaknya. Maka mumpung masih Allah berikan kita nikmat sehat, dimaksimalkan sebaik mungkin dan kita jaga. Ya, kita jaga jangan sampai lalainya kita berlebihan, kemudian menjadikan kita lupa untuk tidak menjaga asupan makanan kita. Dan bukan hanya kita yang menjaga, tapi juga kita bawa keluarga kita. Karena kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, yang dijaga dari neraka itu bukan diri kita tapi juga keluarga kita. Maka dalam hal sehat kita juga harus bawa pasangan hidup kita dan juga anak-anak kita. Karena makin kesini asupan anak-anak kita kan juga makin mengkhawatirkan yang jajan-jajannya itu. Iya. Kemarin lihat ada anak SMA yang diwawancara yang sudah harus cuci darah sepekan 3 kali. Ternyata pas ditelusuri SMA masih berapa ya, 17 tahunan lah. Dia bilang dia nggak suka minum air putih. Sampai akhirnya berarti kan ginjalnya rusak. Jadi kata yang nanya jarang, maksudnya nggak pernah. Justru kalau minum tuh harus berwarna dan berasa. Bayangin gimana kerasnya kerja ginjalnya. Kita minum air putih aja, ginjal masih harus nyaring kan mineral-mineral yang kita butuhin dalam tubuh kita, apalagi yang berwarna. Ya, itu perlu diingetin tuh anak-anak. Masuk saya ke Hamzah terutama ya yang agak cerewet. Senang deh kalau yang udah teh pucuk gitu. Kalau siang-siang enak banget kan teh pucuk dingin, masya Allah. Saya bilang jangan sering-sering karena fenomena anak diabetes, ada yang darah tinggi juga, ya tadi gagal ginjal banyak. Nah, itu salah satunya pola makan, olahraganya kurang tapi asupan makanannya terlalu variatif dan tidak yang makanan raw food ya, yang makanan sayur-sayuran gitu, kebanyakan yang instan, fast food. Bahwa kita sebagai orang tua paling tidak dimulai dari diri kita, karena pola makan anak-anak kita akan mengikuti pola makan orang tuanya biasanya. Dan kita termasuk yang bisa menjaga dan bisa mencontohkan yang baik-baik buat keluarga kita, insyaallah. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada utusan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, ahli baitnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan juga kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, berharap kelak Rasulullah berkenan dan syafaatnya kepada kita semua di yaumil hisab nanti. Amin. Ibu sekalian, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Agustus masih baru mulai 17-an belum mulai kan, lomba-lomba belum mulai kan, baru pasang bendera kemarin di penghujung bulan Muharram ya, salah satu bulan haram dari bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram di bulan ketiga dari Ashurul Hurum, dan yang keempat adalah Rajab. Maka ini menjadi pengingat karena biasanya hampir di banyak majelis dan komunitas dan juga pengurus lingkungan biasanya Muharram itu terkenal dengan lebarannya anak yatim. Nah, ini sesuatu yang sangat baik ya, dilaksanakan, tapi jangan juga menjadikan hukum Allah yang sudah luas kemudian dipersempit, padahal tidak ada satupun hadis sahih yang menyatakan bahwa ada kekhususan yatim itu harus dilakukan di mana. Jadi kita boleh melakukan santunan yatim sepanjang waktu dalam 1 tahun, tidak harus menunggu bulan Muharram. Misalnya Allah berikan kita rezeki lebih, ya,
Kemudian ada juga anak-anak yatim yang kekurangan, kemudian membutuhkan. Nah ini jangan ditahan, nanti aja biar rame nunggu bulan Muharram. Padahal kebutuhan anak yatimnya saat itu di luar bulan Muharram misalnya. Ini jangan sampai karena menganggap ya di santunan yatim itu jauh lebih baik dilakukan di bulan Muharram, tapi kemudian tidak melakukannya di bulan-bulan di luar bulan Muharram. Padahal kebaikan yang akan kita dapatkan dan Allah berikan sama baiknya. Dengan syarat, syaratnya di mata Allah ibadah kita akan menjadi Allah terima, Allah ridho bersama lain kita. Syaratnya hanya satu, lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Gitu ya. Bukan karena ingin dia mah santunannya banyak gitu ya. Tiap tanggal segini pasti ada santunan ya. Jangan sampai ada niat-niat selain karena Allah. Kita lakukan di luar bulan Muharram pun insya Allah akan diberikan ganjaran yang sama baiknya. Justru yang pas itu kan pada saat orang lain membutuhkan bantuan kita ya, dan kemudian kita bisa memberikan itu yang jauh lebih baik. Kita memberikan di saat dibutuhkan, karena kalau semuanya memberikan hanya di bulan Muharram, ya mungkin di bulan Muharram akan banyak menerima, tapi di luar bulan Muharram kemudian tidak ada, ini kan sangat sayang. Jadi itu yang sedikit perlu diluruskan persepsinya ya. Jadi hukum Allah yang sudah luas jangan kita persempit. Kemudian bicara tentang anak yatim, maka kita teringat uswah dan qudwah kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau Allah takdirkan terlahir dalam kondisi yatim. Pada saat kita bicara anak yatim, maka Rasul kita, panutan kita terlahir sudah dalam kondisi yatim. Ada syair yang masyhur ya, yang dikarang sama Habib Rizik. Ibu di sini pada suka ini nggak? Apa yang dengar yang lagu Rohatil itu dulu tuh. Habib Rizik suka nyanyi itu kalau dia sedang khutbah gitu ya. Nggak tahu bu lagunya bu? Yang Rohatil Asyil Jashdu. Itu syairnya napak tilas ya, napak tilas perjalanan Rasulullah dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Kakinya ada yang hafal nggak bu? Enggak. Tapi pernah tahu nggak? Tahu, Itu tahu ya. tahu. Biasanya anak-anak dulu Hamzah malah hafal, saya nggak hafal gitu. Tapi kalau di kita baca syairnya itu paling tidak menjadi pengingat kita, jangan sampai kita kebalik-balik nama pamannya sama nama kakeknya. Yang pamannya yang Abdul Muthalib apa Abu Thalib bu? Nama orang Arab itu memang mirip-mirip ya. Malah kadang sama namaan, cucunya, bapaknya, kakeknya yang sama, nanti binnya yang membedakan. Makanya bilang itu syair itu ya yang diciptakan Habib Rizik itu bagus mengingat ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia. Nasabnya apa bu? Rasulullah dari Quraisy ternama. Terus itu ada beberapa bait sampai Rasulullah diangkat, Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Ya. Ibu browsing, kalau nggak usah diapalin tapi di enaknya sambil di ini ya senang kemudian, karena itu ringkas banget. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Jadi Rasulullah Abdullah wafat saat Rasulullah 2 bulan berada di kandungan. Berarti dilahirkan yatim kemudian dengan kakeknya. Sesuai dengan adat yang ada disusui oleh siapa bu? Nabi ibu susunya Rasulullah? Halimah Sa'diyah ya, disusui Halimah.
6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Jadi 2 bulan di kandungan wafat ayahnya, 6 tahun wafat ibundanya. Kemudian pengasuhan 8 tahun karena setelah usia 6 tahun wafat ibundanya, kemudian pengasuhan di bawah kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun kakeknya wafat, maka pengasuhan beralih kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Saat kecil mengembara, dagang saat remaja, umur 25 tahun memperistri Khadijah. Di umur 30 tahun mempersatukan bangsa saat peletakan batu mulia yaitu Hajar Aswad. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, kemudian menjadi penutup Rasul para Anbiya. Jadi seperti itu. Usia masih ya mungkin di sini kalau sekarang gambarannya anak SD gitu ya. Rasulullah itu sudah mengembala. Jadi tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena memang Rasulullah juga pada saat ibundanya diwafatkan kemudian berlimpah kasih sayang dari kakeknya, kemudian juga beralih pada pamannya. Jadi menjadi anak yang tangguh gitu ya, yang enggak cengeng. Kemudian remaja sudah berdagang. Nah, kalau kita bandingkan dengan anak-anak sekarang umur 10, 12 tahun, itu lagi senang-senangnya ngapain tuh? Rasulullah tuh sudah mengembala, Main. sudah bawa senang-senangnya main gitu ya. Main Kalau HP masih- kalau sekarang. Nah, kalau dulu mainnya masih main fisik, lari-larian, tak jongkok, tak gebok ya. Galaksin. Fisik banget, galaksin tuh. Seru banget tuh, benteng Takeshi. Benteng Takeshi itu masih fisik. Hari ini anak-anak sebelahan, kiri kanan, berempat, jajaran, tapi pegang HP semua. Iya. Mabar. Nggak ada yang ngobrol. Ada ngobrol ada kemarin. Jadi saya tinggal juga begitu ya. Aku pegang handphone yang kiri kanannya apa ngeliatin. Ih ngobrol, saya bilang kamu ada berempat ngobrol. Dia ini juga sambil ngobrol nih. Itu bedanya anak-anak sekarang dengan zaman dulu ya. Masya Allah. Hati ini begitu harus kita muliakan. Konteks menyantuni itu sangat luas. Tidak hanya konteksnya materi. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita ambil keutamaan dalam menyantuni anak yatim? Pertama tadi karena memang Rasul kita, panutan kita adalah lahir dalam kondisi yatim. Dan semua yang ada di dalam diri Rasulullah harus kita jadikan contoh. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Sudah disampaikan dalam Al-Quran apa-apa yang Rasulullah lakukan, apa-apa yang Rasulullah katakan, apa-apa yang Rasulullah diamkan ya. Maka hadis itu kan terdiri dari 3 dalam diri Rasulullah ya. Kaulnya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, kemudian takrirnya Rasulullah, diamnya Rasulullah, kemudian juga arkan atau amalnya Rasulullah, apa-apa yang Rasulullah lakukan. Nah ini semua hadis. Jadi baik yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah diamkan, yang Rasulullah lakukan, ini contoh buat kita. Jadi setiap kenapa para sahabat ya, mencatat dengan berbagai media yang ada, karena itu menjadi patokan kemudian dari hadis. Kemudian ada saatnya Rasulullah mendiamkan. Nah diamnya Rasulullah ini pun menjadi bagian dari hadis. Seperti apa contohnya? Pada saat ada sahabat yang melakukan amalan, gitu ya, tapi kemudian Rasulullah tidak larang, Rasulullah diam, maka itu menjadi salah satu indikasi bahwa itu dibolehkan. Jadi takrirnya Rasulullah, diamnya Rasulullah ini juga bagian dari hadis. Apalagi yang Rasulullah lakukan. Setelah sesuatu yang Rasulullah lakukan ini menjadi contoh buat kita.
Rasulullah saum sunnah, Rasulullah sholat sunnah, bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya, memperlakukan anak-anaknya, memperlakukan sahabat-sahabatnya, memperlakukan musuh-musuhnya, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah bermuamalah. Nah, ini semua yang Rasulullah lakukan maka menjadi sunnahnya Rasulullah, dan itu harus kita contoh, menjadi sunnah juga buat kita. Cara makannya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah. Kan kadang-kadang kita mah udah lupa kalau udah ngantuk ya, ada mana ya, udah nggak sempet gitu. Pokoknya udah kena bantal, udah pindah ke dunia lain. Maksudnya alam mimpi, dunia bulan. Bukan dunia yang luka-luka kan, dunia Bu. itu ya, bukan luka-luka ya. Jadi, sampai tidurnya Rasulullah aja kalau kita contoh, ini menjadi pahala. Apa-apa yang Rasulullah baca menjelang tidur itu Masya Allah. Jadi itu kenapa kita apa yang kita lakukan harus jelas gitu ya. Contohnya itu Rasulullah, bukan kembali kepada keutamaan menyantuni anak yatim. Yang pertama, dijamin masuk surga. Ini kan tujuan akhir kita ya, tujuan kehidupan kita, cita-cita kita, keinginan kita yang sebagai hamba Allah ingin dilayakkan, ingin masuk dan juga bisa kelak masuk surga. Jadi kalau kita termasuk bagian dari menyantuni anak yatim, maka dijamin masuk surga seperti tercantum dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan makan dan minum, pasti Allah masukkan ke dalam surga, kecuali dia yang melakukan dosa yang tidak bisa diampuni atau dosa besar. Ini disampaikan kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyantuni anak yatim, maka kelak Allah akan masukkan kita ke dalam surga, kecuali yang melakukan dosa besar yang tidak dapat diampuni. Konteks menyantuni di sini seperti tadi disampaikan, tidak selalu bentuknya materi. Ya. Kita bisa merawat, kita bisa memberikan contoh, kita bisa memberikan keamanan, kenyamanan buat anak-anak yatim. Ini juga bagian dari menyantuni. Misalnya Allah belum memberikan kita rezeki berlebih untuk bisa menyantuni dengan materi ya, atau uang, tapi kita punya kemampuan untuk ngajarin ngaji misalnya, dia misalnya ada anak yatim di bagian dari keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, atau yang kita kenal yang bisa kita jangkau, maka lakukan apa yang kita bisa. Ngajarin ngaji kita bisa lakukan, kemudian merawatnya ya, saya juga biarpun nggak bisa ngasih uang, tapi kalau kita bisa membantu merawat, karena kan biasanya anak-anak yatim ini banyak yang bilang, nggak 1-2 orang, ini spesial aktifnya gitu ya. Sampai ada kalau kata-kata negatifnya suka apa, anak yatim itu dibilangnya bandel, padahal kan aktif ya Bu ya. Allah berikan energi lebih gitu, sehingga aktif melebihi aktifnya anak-anak yang orang tuanya lengkap. Dan bisa jadi itu bentuk mereka mencari perhatian. Maka jangan sampai keluar dari lisan kita menjas atau menghakimi anak-anak yang aktif itu menjadi misalnya anak yang bandel, susah diatur gitu. Padahal itu menjadi ujian buat orang-orang terdekatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai Dilewati. Kelihatan. Udah kelihatan kayaknya. Termasuk memberikan makan minum, walaupun tidak berlebih, tapi misalnya kita mampu menjamin memberikan makan minum anak yatim di lingkungan sekitar kita, maka lakukan itu. Ya, jangan nunggu nanti aja kalau udah banyak uangnya baru ngasih. Ya. Tapi kita mampu memberikan
sekalian, makan minum ini termasuk bagian dari yang insya Allah akan Allah masukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang kedua, terhindar dari siksa pada hari kiamat. Terhindar dari siksa pada hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahan. Sudahlah dijamin masuk surga, kemudian juga terhindar dari siksa api neraka. Jadi usahakan kita ambil bagian, ambil bagian dari menyantuni anak yatim dengan apa yang bisa kita lakukan. Bisa ngasih makan, ya lakukan ngasih makan. Bisa menyantuni atau berdonasi dengan harta, materi, lakukan. Dan ini yang juga banyak dilakukan, ya. Karena pada saat kita kolektif berjamaah, ta'awun, kemudian terkumpul, ya, ini bisa lebih manfaat yang didapatkan oleh para anak yatim yang membutuhkan. Bisa ngajarin, lakukan. Bisa memberikan contoh yang baik, itu juga lakukan. Baik, jangan sampai kita menghakimi atau menjas anak-anak itu anak-anak yang bandel, karena kita nggak tahu perjalanan hidup ke depannya akan Allah takdirkan seperti apa, ya. Jangan sampai menjadi penyesalan kita di kemudian hari karena keluarga lisan kita kata-kata yang buruk, ya. Kemudian kata-kata itu keburukan kembali kepada yang mengatakan atau melakukan. Termasuk lemah lembut dalam pembicaraan. Ya, tadi karena ibu-ibu itu kan lisannya bertuah, ya, menjadi seolah-olah doa dalam setiap kata yang diucapkan, walaupun tidak dikhususkan untuk berdoa, tapi ya lisan ibu itu bertuah. Maka saat bertuahnya kita tidak disarankan juga untuk, ya, jangankan ke anak yatim, ke anak itu sendiri pun kan kita juga harus menjaga, karena kita jangan sampai kalau lagi kesel, karena kalau lagi kesel, kalau lagi marah, lagi emosi, yang menunggangi kita siapa, Bu? Setan. Setan, ya. Jangan sampai keluar tanduknya gitu. Tanduknya dasar anak apa gitu, ya. Terus saya pernah itu dengar langsung dan miris sebenarnya gitu, ya. Anak sendiri belum paham di omongin pakai lisan panjang lebar gitu. Anak kalau masih di bawah 5 tahun itu kan terkadang ya tidak mau tahu kondisi orang tuanya, ya. Maksudnya misalnya ada sesuatu yang dia inginkan, merengek, nangis gitu, ya. Orang tuanya nggak bisa memenuhi, nggak mau diem juga, masih nangis aja gitu. Nah, itu saya dengar langsung tuh dia bilang dasar anak setan gitu. Ngapain itu? Nah, pada saat melakukan mengucapkan dasar anak setan, apakah dia nggak berpikir, ya, kalau anaknya jadi anak setan berarti ibunya tuh apa gitu. Jangan sampai, ya, jangan sampai kepada dasar. Karena anak nggak akan paham. Kita marah-marah panjang lebar juga nggak akan apa dia pahami. Nah, yang kedua ini juga menjadi sesuatu yang kita hindari, ya, dan ini janji, ya, janji Allah bahwa akan terhindar dari siksa kiamat pada api neraka pada hari kiamat. Ada satu kisah yang menjadi ibroh buat kita semua. Belum lama ada salah satu guru saya yang sudah Allah wafatkan 1,5 tahun yang lalu. Ibu Febri, tahu dia Ustaz Abrozi almarhum, ya, insyaallah. Belum lama ini, bukan lalu kalau nggak salah, makamnya dipindah dengan wallahualam dengan alasan atau pertimbangan apa pasti yang terbaik, gitu, ya. Yang kalau yang sebelumnya dimakamkan di dekat rumahnya, tapi kemudian bukan lalu kalau nggak salah itu makamnya
kan berbarengan dengan wafatnya suaminya Bu Tuti. Ibu dengar kabar ya Bu ya? Bu Tuti Alvita tahu? Ya, lihat ini. Tahu ya Bu. Beliau calon dulu ini. mantan anggota Dewan Provinsi 2 periode ya. Kemudian diamanahkan kemarin untuk ke RI tapi qadarullah-nya belum jadi. Kemarin pekan lalu juga suaminya wafat dan kemudian dimakamkan di Dau. Qadarullah-nya pada saat anak laki-lakinya, 2 anak laki-laki dari almarhum Ustaz Amroji itu kan yang mengangkat ya. Ini subhanallah. Jadi pada saat mulai terlihat kafannya itu anaknya mencium bau minyak wangi yang pada saat itu dia selalu dipakai oleh padahal sudah 1,5 tahun yang lalu. Idealnya 1,5 tahun yang lalu itu ya pastinya sudah jadi ulang-ulang ya, karena bangkai manusia itu adalah bangkai yang paling cepat terurai, paling cepat membusuk ketimbang bangkai hewan ya, karena hewan cenderung memakan satu jenis. Kalau dia memakan daging maka dia akan makan daging, kalau dia makan tumbuhan dia makan tumbuhan ya. Kita nggak pernah lihat kan sapi makan daging misalnya atau Justru harimau yang makan dimakan. rumput. Nah itu, maka satu jenis, nggak kayak manusia kan? Segala Manusia, dimakan. iya. Hewan laut dimakan, hewan darat dimakan, yang terbang dimakan, tumbuhan semua dimakan. Itu menjadi salah satu faktor sampai manusia itu paling cepat membusuk. Dan ini ilmiah ya, itu subhanallah menjadi tazkirah ya, menjadi pengingat buat kita bahwa pada saat salah seorang hamba Allah yang dekat kepada Al-Quran, yang begitu membela perjuangan bangsa Palestina, karena beliau juga salah satu pendiri dan ketua komunitas Palestina dan sudah beberapa kali menyalurkan bantuan langsung datang ke Gaza. Itu subhanallah, Allah jaga ya, sehingga pada saat pengangkatan sama pemindahan tidak tercium bau bangkai, tapi justru yang keluar adalah bau harum minyak wangi yang biasa beliau pakai semasa subhanallah ya Bu ya, insyaallah. Dan itu kan janji ya Bu ya, pada saat hamba Allah dekat dan sering berinteraksi dengan Al-Quran, terlebih menjadi penghafal Al-Quran, maka akan Allah jaga jasadnya. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walaupun baca masih terbata-bata, belum sempurna, tafsir kita masih belajar dan terus menyempurnakan ya. Ini semoga Allah lihat ikhtiar kita, proses kita untuk terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena yang akan dilihat bukan ujungnya, bukan hasilnya. Kalau sudah usia itu kan menghafal sesuatu yang Susah. gimana Bu? Masya Gampang Allah ya. lupa. Hafal 2 ayat, maju ke ayat ketiga, yang pertama Lupa. begitu terus. Kalau nggak dimurojaah, kalau nggak kuat-kuat kita mengingat-ingat, itu masya Allah ya, perjuangan. Kemudian yang ketiga, dekat dengan Rasulullah di surga seperti jaraknya telunjuk dan jari tengah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilal yatim fil jannah hakadha. Wa asyara bis sababah wal wusqa. Wa asyara bis sababah wal wusqa. Jadi dekatnya seperti ini, telunjuk dengan jari tengah. Wa asyara bis sababah wal wusqa. Wa farraja bainahuma. Rasulullah bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan juga jari tengah. Kita mau masuk surga aja kayaknya gambarannya kayak perasaannya Abu Nawas dalam syairnya. Tahu syairnya Abu Nawas? Yang yang ya Allah, aku berharap surgamu, aku tidak layak untuk surgamu, tapi aku juga tidak kuat dengan siksa neraka. Pengen masuk surga, tapi kalau kita ingat-ingat, ya Allah udah layak belum ya? Allah udah cukup belum ya bekal akhirat kita? Kan masih ada keraguan seperti itu Bu ya. Pengennya mah pengen, maunya mah mau gitu. Cuman layak atau tidaknya kan
nggak bekal kita, ini kan yang seringkali kita ragu, dan itu yang dirasakan oleh anonimus. Tapi kita juga nggak kuat ya kalau pada saat ada ayat-ayat yang bercerita tentang pedihnya siksa neraka, ya, api neraka itu kita nggak kuat. Maka pada saat surga bagi kita menjadi impian, gitu ya, harapan kita semua. Nah di sini dijanjikan akan dekatnya dengan Rasulullah seperti ini, berarti dekat banget orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa menjadi bagian yang menyantuni anak yatim. Maka usahakan, ya, usahakan dan jangan sampai menzolimi. Dan kadang ada keraguan dan sering saya dapat pertanyaan gini, saudara, kalau anak yatimnya kaya, boleh nggak disantuni? Gimana Bu? Dulu bos saya di perusahaan tempat saya kerja terakhir itu wafat masih usia produktif, belum ya 50-an ya, 50-an, punya anak satu, ya istri satu, anak satu. Dan pada saat beliau wafat kan ya alhamdulillah gitu ya, masukan bermiliar-miliar cair gitu, terus hartanya juga banyak. Boleh nggak Bu disantunin kalau yang kategorinya seperti ini? Sangat berkecukupan. Menyantuni anak yatim. Boleh nggak Bu kalau yang begitu? Boleh aja kan, hitungannya sedekah. Boleh. Bener nggak sih? Boleh? Boleh, tapi kita makan yang belum mampu aja yang depan. Boleh nggak Bu? Selama belum balik. Gimana? Boleh selama belum balik. Boleh selama belum balik. Nggak boleh. Berarti kalau yang udah balik tapi masih misalnya SMA gitu nggak boleh? Ya maksud kalau dia kaya gitu. Kalau dia kaya, tapi kalau nggak kaya boleh. Boleh. Bingung. Iya. Jadi saya juga ini kalau kadang-kadang pada saat masih Muharram banyak juga pertanyaan seperti itu tuh. Pertama kan biasanya ada berapa nih kita punya gitu ya, tabungan yatimnya gitu. Terus nanti dibagi ke berapa orang nih gitu. Pada saat udah mulai bagi-bagian nih, karena memang ternyata ini joke ya, pelajaran matematika itu yang tambah-tambahan, kurang-kurangan kali-kalian itu termasuk gampang. Yang susah ini katanya bagi-bagian. Bagi-bagian. Nah, pada saat akan dibagi berapanya dan kemananya, ini suka timbul ini perselisihan ya antara pengurus. Karena ada yang ngajuin, tangga saya ada nggak mampu tapi udah SMA, boleh nggak? Jangan, kan udah balik gitu. Tapi dia nggak mampu. Yang satu lagi itu ada tangga saya yatim, tapi ya ibunya kerja cukup sih, boleh nggak dimasukin? Jangan, itu kan cukup, nah gitu ya. Jadi saya bilang begini, menyantuni seperti tadi saya bilang, konteksnya kan tidak hanya memberi secara materi. Pun kalau ada materi yang dibagi, pastikan dulu status uang tersebut, misalnya dibagi uang gitu ya, apakah dia sedekah atau dia zakat. Karena kalau zakat kan penerimanya sudah harus jelas kan, yang mustahik 8 asnaf itu kan harus masuk kategori amil, fakir, miskin, fisabilillah gitu ya. Harus masuk ke salah satu di antara yang 8 kalau zakat peruntukannya. Jadi pastikan dulu ini dananya dana apa. Kalau tercampur ya pisahin dulu, mana yang berapa yang zakat, berapa yang sedekah. Karena kalau sedekah maka dia boleh di luar yang mustahik. Jadi kalau misalnya ingin menggembirakan, ya, misalnya tadi ada yang masuk kategori yatim, tapi kemudian dia dianggap kategori mampu. Di sini tinggal prioritas, ya. Pada saat misalnya yang dulu bisa dibagi 20 bisa dibuat buat 20 anak. Maka tentunya prioritas utama adalah yatim yang tidak mampu. Ini prioritas utama. Ya, karena dia selain yatim maka bisa jadi masuk dalam kategori mustahik. Ya. Fakir, miskin, kan duafa. Karena jadi dia menerima dana tersebut selain karena keyatimannya juga karena keduafaannya. Jadi kalau sedekah
maka boleh, gitu ya, boleh diberikan kepada yang bukan selain mustahik. Ya. Sedangkan kalau yang dana zakat ini harus ke 8. Jadi bukan karena keyatimannya dia menerima, tapi karena masuk dalam kategori mustahik. Jadi boleh kalau ada anak yatim kita ingin menggembirakan, memberikan sesuatu gitu ya. Dengan catatan kita di skala prioritas didahulukan yang yatim tapi tidak mampu. Tapi ternyata masih ada juga nih dari 20, ternyata 18 sudah semuanya gitu. Masih ada jatah 2 lagi, boleh nggak diberikan? Itu boleh. Justru yang lebih utama adalah ya yang menentukan, yang tadi misalnya kalau saya kemarin ada pertanyaan, dia masih sekolah SMA kelas 2 tapi ya sangat kurang lah masuk kategori miskin ya, fakir itu kan di bawahnya miskin ya, lebih miskin lagi. Saya bilang boleh ini aja masuk kategorinya karena kefakirannya atau karena kemiskinannya, justru dia kan lebih membutuhkan. Kalau memang yatim yang fakir atau miskin sudah berbagi kemudian masih ada, seperti itu. Kemudian yang keempat, keutamaan dalam menyantuni yatim ini menjadi amal yang tidak terputus. Dia pasti penasaran dengan menjadi amal yang tidak terputus. Sama halnya kita mendidik anak-anak kita, merawat anak-anak kita, ini kan investasi dunia apa akhirat Bu? Anak-anak kita dunia akhirat. Anak-anak kita adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita ya, untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk kita didik. Maka ini menjadi investasi kita, investasi dunia dan juga akhirat. Jangan sampai investasi kita ini hanya kita fokuskan untuk yang sifatnya duniawi. Kita ingin anak kita pintar, kita ingin anak kita jadi orang sukses, kita ingin anak kita kelak mendapat pasangan hidup yang gitu ya. Apa tuh terkaya, cantik, terganteng, terganteng, tercantik gitu ya. Itu kan sifatnya terakhlak, duniawi. bagus. Padahal kita tahu sifat dunia itu fana, ya, tidak kekal. Secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang akan ada masa tuanya, akan ada masa keriputnya, jeleknya. Ya. Setinggi-tingginya ya, jabatan sosial seseorang kan nggak mungkin ya, misalnya dia nanti udah misalnya Allah panjangkan usianya sampai 80 tahun tetap aja gitu ya, walaupun masih ada ya 80 tahun jadi direktur gitu, terus kalau dia yang punya perusahaan tapi akan ada masanya tidak lagi memiliki kedudukan sosial masyarakat yang tinggi gitu ya, tidak lagi memiliki tenaga yang kuat, dan pasti akan perlahan-lahan nikmat-nikmat tersebut akan Allah ambil, akan Allah kurangi, akan Allah cabut. Maka jangan sampai kita mengharapkan keturunan kita amanah dari Allah itu hanya sekedar investasi dunia, tapi lebih kita harapkan untuk investasi akhirat. Kita bekali anak-anak kita pertama dengan akidah yang kuat, akidah yang paling utama sebelum yang lainnya akidah, karena ini menjadi fondasi, ini menjadi dasar, sama seperti halnya fondasi dalam bangunan. Kalau bangunannya mau kuat, mau kokoh, maka spek fondasinya juga harus yang baik. Mau membangun 2 lantai sama 3 lantai, fondasinya beda. Jangan sampai pengen ngebangun rumah 3 lantai, tapi pakai spek fondasinya karena pengen murah yang 1 lantai. Akibatnya gimana Bu? Roboh pasti. Itu pun bayangan gambaran anak-anak kita. Akidah duluan harus, gitu ya. Bagaimana anak-anak memahami bahwa sebagai amanah Allah, maka ada pencipta, ada zat yang maha, ya, yang harus kita ikuti perintahnya, yang harus kita jalankan apa-apa yang
punya ilah atau sembahan, itu juga bagian dari akidah. Memberikan contoh kepada anak-anak bahwa orang tuanya bukan orang tua yang mudah untuk bertanya, berkeluh kesah, mencari solusi hidup kepada yang gimana Bu, kalau yang mendekati syirik, mungkin perdukunan kayak gitu ya, itu jangan sampai ada dalam mindset anak-anak kita, karena itu bagian dari akidah. Jadi kuatkan fondasinya, insya Allah pada saat anak-anak fondasi akidahnya kuat, maka akan jauh lebih mudah mengarahkan dan membentuk untuk hal-hal baik lainnya. Tapi kalau misalnya anak-anak kita tidak kita bekali dengan akidah yang kuat di masa-masa golden age-nya atau paling tidak di usia SD-nya, ini kita dengan kondisi yang ada sangat-sangat khawatir dengan era digital, dengan pergaulan. Ini kalau ngikutin parentingnya Bu Eli Risman dan juga motivator-motivator keluarga yang lainnya tuh, kalau kita disodorkan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang kita nggak dapet gitu ya, kan nggak semua orang dapat update tentang kondisi kekinian ya, tentang pergaulan anak-anak, tentang apa yang lagi viral atau disenangin. Nah, kadang-kadang tuh suka khawatir gitu ya, Allah ternyata sudah sedemikian rusaknya gitu ya generasi-generasi muda anak-anak kita. Kan kita harus mulai dari rumah kita. Kita memberikan fondasi yang kuat, memberikan contoh, itu yang paling utama. Karena makin besar anak-anak itu akan makin jauh dari pengawasan kita. Mungkin kalau masih usia SD kita masih intens gitu ya, karena kan biasanya masih ketergantungan dengan orang tuanya itu masih tinggi. Tapi setelah SD masuk ke remaja, mereka akan jauh lebih nyaman curhat, ngobrol gitu ya dengan teman-teman seumurannya. Nah, makin besar itu biasanya makin jauh dari pengawasan orang tuanya. Nah, termasuk di sini kenapa dikatakan amal yang tidak terputus. Pada saat kita sudah bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, ini kan masuk dalam kategori yang Rasulullah katakan, kalau Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin shalih." Pada saat Allah wafatkan anak Adam, maka akan terputus setiap amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Jadi kenapa dikatakan jariyah? Karena memang tidak terputus. Setiap sedekah, setiap harta yang kita titipkan di jalan Allah, maka pada hakikatnya itu adalah yang kekal. Yang kita habiskan untuk kesenangan duniawi, maka ya tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau sedekah jariyah menjadi salah satu amal yang tidak terputus walaupun kelak sudah Allah wafatkan kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Saya seringkali kalau lagi belajar gitu ya, terus ketemu hadis ini, ngulang-ngulang lagi, langsung yang saya ingat adalah yang pertama, guru SD saya yang pertama kali mengenalin baca tulis. Itu kan subhanallah ya Bu ya, jasanya beliau, karena kita bisa baca tulis menjadi salah satu membuka jendela keilmuan kita, pengetahuan kita adalah dari kita bisa baca. Itu jariahnya seperti apa tuh guru-guru kita? Mengajarkan kita bisa baca tulis, ya mulai mengenal huruf dan selanjutnya itu jadi jariah, jadi ilmu yang bermanfaat karena kita pergunakan. Kemudian bisa jadi kita juga ngajarin kepada anak-anak kita, ini kan mengalir ya, dari kita diajarin guru kita ngajarin anak kita, atau kita mengajarkan anak-anak di sekeliling kita, ini juga menjadi jariah. Jadi Masya Allah. Maka pada saat kita mendapatkan ilmu ini jangan disimpan sendiri ya. Karena kesolehan itu yang paling baik, kesolehan yang kita tularkan kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kita jangkau, dari keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Karena luasnya surga itu kan seluas langit dan bumi ya.
semua, belum kita pijak semua, itu udah luas banget. Apalagi dikatakan surga itu seluas langit dan bumi. Maka sebanyak mungkin kita ajak orang untuk meramaikan surga, karena begitu luasnya nggak seru kalau cuma sedikit. Ya makin banyak yang kita ajak maka makin bagus. Maka menjadi ilmu yang bermanfaat itu Nggak tertarik. kalau dapat ilmu kita pahami, ya, kemudian menjadi amal. Nah ini kan yang paling sempurna. Kemudian setelah kita amalkan, kita sampaikan pada yang lain. Itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Nah kemudian yang menjadi juga amal jariah adalah anak yang soleh. Termasuk kalau kita menjadi bagian dari merawat, mendidik, menyantuni anak yatim, maka insya Allah tidak hanya amal jariah ini kita dapatkan dari anak-anak kita kelak, pada saat anak-anak kita tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Tapi juga dari anak-anak yang pernah kita santuni. Pada saat di kemudian hari kelak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ini juga menjadi jariah kita. Jadi amal yang tidak putus buat kita. Jadi usahakan kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyantuni anak yatim. Itu 4 keutamaan ya pada saat kita bisa menyantuni anak yatim. Semoga kita tidak masuk dan Allah jauhkan dalam kategori surat apa yang bicara tentang anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim, ya. Katakan siapakah pendusta, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, dalam surat Al-Maun ayat 1 dan 2, pada saat ada orang-orang yang sampai menghardik anak yatim, maka dikategorikan dia sebagai pendusta agama. Kita tidak ingin ya, Allah jauhkan kita semua dari kategori yang disebutkan dalam surat Al-Maun ayat 1. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi tazkirah, pengingat buat kita semua, dan juga menambah giroh atau semangat kita ya, untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim dengan segala sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Ya, bisa lakukan dengan harta kita lakukan, bisa kita lakukan dengan pikiran kita lakukan, bisa kita lakukan dengan tenaga kita lakukan. Yang penting ambil bagian, jangan sampai malah aduh saya ya. Itu jangan sampai itu. Jadi partisipasi dan ambil bagian dalam setiap kegiatan yang terkait dengan anak-anak yatim. Oh iya, saya ingat jadi ada titipan ini amanah dari Bu Suli ya, minta didoain kita ya. Ada namanya terus bisa kalau pengajian doain saya ya Ustazah. Beliau kalau saya udah berangkat kemarin ya. Udah. Sebelum ditutup ya Bu, kita berdoa bersama buat kebaikan Bu Suli dan keluarga. Semoga keputusannya untuk beliau hijrah ya, hijrah makan hijrah tempat ya, dan tempat tinggal, semoga yang terbaik dan juga menjadi apa Allah berikan ya, komunitas dan pertemukan dengan orang-orang yang juga baik ya, hubungan yang baik untuk bisa makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadirnya wa'alaikum solihat bila haradan Nabi Mustafa bina wa syafiqah wa maulana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Silakan Mas Rehat. Saya mau bertanya. Saya pernah mendengar bahwa ada perkataan bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW itu pasti akan masuk surga. Namun sebelum masuk surga itu maka tetap akan ada perhitungan amal perbuatannya. Jika misalnya berat di negatifnya, maka sebelumnya akan masuk neraka terlebih dahulu. Ibarat itu dicuci dulu gitu Bu, dosa-dosanya gitu kan. Jika sudah bersih maka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah itu bagaimana Bu? Sedangkan kan katanya surga dan neraka itu kan abadi, kekal abadi. Nah itu bagaimana untuk? Karena kan memang setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada catatannya, akan ada ganjarannya, gitu ya. Maka wajarlah berlaku dosa dan pahala. Ini kan sebenarnya fair. Tapi tetap saja pada saat itu sudah menjadi rumus lah gitu katakanlah ya. Kalau tadi bahasanya kalau ada dosanya berarti cuci dulu, ya, sama kayak baju harus dipakai sebelum bersih, mau dipakai lagi juga dicuci dulu, dijemur, disetrika, baru bisa dipakai lagi gitu kan, baru suci lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita tidak berputus asa ya untuk berikhtiar, kemudian berdoa. Kan sebenarnya peluang untuk masuk surganya Allah itu terbuka luas dan lebar dan banyak pintunya. Dan salah satu yang menjadikan kita bisa layak mendapatkan surga itu kan pada saat kita punya ahsan muamalah, amal yang terbaik. Walaupun kita tadi sadar nih sama hal yang seperti Abu Nawas, kita tuh gak akan kuat gitu ya dengan siksa api neraka. Kita tuh walaupun kita masih suka hilaf gitu ya, mungkin juga belum sempurna melakukan perintah-perintah Allah. Ini mah paling tidak amal utama saja sholat. Kadang-kadang kan kita masih harus terus dan terus memperbaiki kualitas sholat kita. Samping kita ikhtiar, berusaha, kita juga berdoa, minta sama Allah ya. Kalaulah bisa gitu ya. Kalaulah bisa, benar bisa jadi akan ada amalan kita yang melayakkan kita untuk sampai di surganya Allah tanpa transit. Itu kan bagi Allah mudah. Ya, bagi Allah mudah pada saat Allah memberikan kita rahmatnya. Maka yang kita kejar adalah rahmatnya Allah. Kita kejar rahmatnya Allah dengan sebanyak mungkin memperbaiki kualitas ibadah kita sehingga Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan amalan-amalan. Itu yang sampai hari ini kan terus kita usahakan. Jadi yang bisa kita lakukan itu saat ini memperbaiki kualitas ibadah kita, kemudian ya berdoa kepada Allah agar kita dilahirkan ke surga. Terkait nanti ketetapannya, apakah bisa langsung ataukah harus transit dulu? Ini kan wallahu a'lam bishawab. Seperti apa perjalanan hidup kita, seperti apa timbangan amal baik dan buruk kita, gitu ya. Apakah bisa mulus kemudian seperti digambarkan kita akan bisa menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim pada saat bisa jadi kita naik hewan kurban kita kan kemarin juga itu menjadi salah satu berita gembira kan buat kita pada saat kita menjadi seorang kurban, maka hewan kurban kita yang akan mengantarkan kita masuk ke surga Allah dan pahalanya ditimbang sesuai dengan apa jumlah bulunya. Maka semakin baik kita bisa melakukan berkurban, maka tentunya pahalanya semakin besar. Jadi peluang untuk mendapatkan surga Allah itu bisa dengan banyak jalan dan banyak cara. Yang penting kita ikhtiar, jadi ikhtiar kemudian memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas amalan kita dan juga kuantitasnya. Pada saat kita kualitasnya insya Allah bisa terus diperbaiki, maka ditambah dengan kuantitasnya. Misalnya duhanya baru terbiasa 2, tambah. Udah terbiasa 4, maka ditambah 6. Udah terbiasa 6, tambah juga. Itu dalam hal ibadah. Ini kuncinya kita ingin menjadi ibadah yang Allah cintai, walaupun sedikit, tapinya terus. Seperti itu yang bisa
saya sampaikan saat ini. Atau mungkin yang lain mau menambahkan boleh, silakan. Yo alam nanti ya, maksudnya artinya kan ini haknya Allah, ya, haknya Allah, dan ya, kita berdoa terus saja agar kita berdoa tentunya dengan ikhtiar ya, dengan ikhtiar memperbaiki amal-amalnya. Ya mintanya mah jangan pakai transit gitu. Nah itu Nggak tadi kuat. gimana supaya nggak transit, berarti kan ya itu jangan sampai ada keburukan-keburukan kita yang akhirnya masuk kategori harus transit gitu loh. Kalau bisa masuk aja di surga. Maunya langsung. Jadi jangan sampai ada keburukan-keburukan yang kita lakukan akhirnya itu menjadikan kita harus transit gitu. Jangan kita deh orang yang tersono gitu. Ya kita berharapnya kita masuk ke surganya Allah, mudah-mudahan kita di tanpa transit. Dan juga yang harus diingat adalah menyelesaikan muamalah kita, urusan kita dengan sesama hamba Allah itu usahakan selesai di dunia, sehingga nanti kita tertulis nggak menjadi orang-orang yang minus ya timbangan amalnya. Sudah pede karena kita merasa sudah melakukan banyak amal, tapi kemudian karena ada orang-orang yang kita zalimi atau ada orang-orang yang merasa belum tuntas hubungan muamalahnya di dunia, kemudian ditagihnya di akhirat. Ini yang paling dikhawatirkan. Maka usahakan segala sesuatunya yang terkait dengan muamalah di dunia itu selesaikan di dunia, jangan sampai ke bawah ke akhirat, karena kita khawatir banget tuh. Artinya yang kita bayangkan gitu ya, oh mudah-mudahan cuma nih amalan-amalan kita yang kita lakukan sudah berusaha maksimal, tapi kalau kita nggak peduli, kita nggak menyelesaikan, mungkin ada yang belum selesai dalam muamalah kita dengan saudara kita, ini bisa menjadi ganjalan, dan berpindah amalan kita kepada orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau ada yang jauh lebih baik nanti disampaikan. Mungkin ada lagi ibu-ibu. Misalnya saja kalau ada yang kita pernah mendengar kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Ketika anak yatim menerima santunan, orang tua kan kadang itu ya Termasuk memakan harta yatim bukan? Insya Allah bukan seperti itu maksudnya gitu ya. Artinya kan penanggungnya, apalagi orang tuanya juga bagian dari anak tersebut. Gitu. Yang dikatakan tidak boleh memakan adalah dalam konteks menzolimi. Ya, misalnya tadi ada anak yatim yang terima warisannya banyak, hartanya banyak, kemudian dengan dalih mengelola, tapi kemudian malah memperdaya. Gitu. Itu yang konteksnya memakan harta anak yatim dengan zolim. Tapi kalau misalnya anaknya ikhlas, misalnya dia dapat uang satunya 100-200 ribu, kemudian diserahkan ke orang tuanya yang dia tahu orang tuanya membutuhkan dan juga diperuntukkan untuk kebutuhan hidupnya, insya Allah nggak masalah. Ya. Temennya keponakan saya kemarin dia cerita, dia bilang kasihan ini si ini gitu ya, bicara tadi karena emang jadi waktu dia temenan aja dia sudah yatim gitu ya, ayahnya sudah meninggal dan belum lama juga ibunya meninggal salah satu korban kecelakaan pesawat lion gitu. Ya, pengadanya kecelakaan pesawat lion dan itu santunannya tuh besar ternyata miliaran gitu. Dan memang dia juga bukan dari keluarga yang tidak mampu berkecukupan lah gitu. Ditambah dia mendapat santunan dari kecelakaan lion itu berapa miliar gitu. Statusnya kan sudah yatim piatu. Itu dia bilang, pernah saya cerita pas dia dapat uang itu yang tadinya saudara-saudaranya nggak peduli gitu ya, itu ini berusaha mendekat, semuanya ingin menjadi walinya. Ada maunya. Ingin menjadi wali Semut. Ada gula semut mendekat. Tapi akhirnya anak ini malah
menyerahkan pengelolaan hartanya kepada salah satu orang tua. Dia punya sahabat, kemudian orang tua sahabatnya itu memang pengelola konsultan keuangan gitu ya. Jadi calon amanah. Jadi dia malah daripada diserahin kalau ke pihak keluarga yang belum tentu amanah, kemudian juga akan terjadi perselisihan kan. Misalnya dia pilih tantenya, tante yang lain atau apa lain bisa jadi ngiri gitu kan. Maka dia menyerahkannya kepada orang lain. Jadi itu hartanya semuanya yang terus mamanya teman aku tuh Mi. Emang kenapa? Iya, harusnya keluarganya jadi pada rebutan gitu ya. Yang memutuskan itu anaknya sendiri. Iya, kan anaknya sekarang udah dewasa lah, udah sepantaran ponakan saya itu udah 20. Jadi kan bisa memutuskan. orang apa mamanya itu belum lama meninggal, itu setelah meninggal lah kalau salah itu. Kalau ayahnya sudah dari SMP udah gak ada, jadi sudah gak ada ibunya. Jadi aku itulah ya, kadang-kadang harta itu bisa di antara keluarganya, saudara itu bisa malah merenggangkan ya kalau nggak amanah. Jadi seperti itu, insya Allah konteksnya ya, kalau misalnya dipergunakan untuk kepentingan bersama rumah tangga dan memang kebutuhan, tidak masuk kategori memakan harta anak yatim. Yang tadi kalau dia memakannya dengan mengambil ya, lebih tepatnya mengambilnya dengan cara-cara yang zalim, ya pasti masuk kategori itu. Tadi udah menjelaskan memang yang tunggangan hewan kurban. Kalau misalnya kita ada patungan sapi gitu orang, sapinya patungan. Kita bareng-bareng. Terus pernah mendengar juga bahwa bukan kurbannya yang kita yang nanti di ayat yang datang, tapi menjadi keikhlasan kita tentang kita udah melepaskan harta kita itu kurban itu, tentang keikhlasannya itu, bukan hewan kurbannya yang nanti akan menolong kita. Iya, mereka itu apa kiasan ya. Seperti apa bentuk sebenarnya nanti, gak ada yang tahu ya. Itu kan konteks hadisnya mengatakannya seperti itu. Kalau kita ngebayangin, oh nanti kita naik sapi bareng-bareng bertujuh, Nggak muat. Depan-depan. bisa jadi benar begitu. Bisa jadi itu kiasan gitu ya. Allah berikan yang jauh lebih baik dari itu gitu. Karena kalau pakai akal logikanya manusia, bisa jadi kita nggak nyampe. Ya, kita nggak nyampe. Nah, sebenarnya kan patungan kurban itu adalah pilihan terakhir untuk yang artinya hanya bisa sepertujuh gitu ya. Yang kurban yang jauh lebih utama itu kan seekor utuh gitu, seekor utuh. Maka kalau ini saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu lebih memilih kalau memang kemampuan kita kambing gitu ya maka saya menganggap kambing utuh, satu hewan utuh itu jauh lebih utama ketimbang yang patungan. Itu kalau dari sisi keutamaan syariat. Tapi kalau kita lihat manfaatnya, tentunya jauh lebih manfaat yang patungan sapi, karena sapi hasil dagingnya jauh lebih banyak ketimbang kambing. Sebenarnya mau juga deh. Iya, itu makanya saya lihat pada saat bicara manfaat, lebih manfaat yang sepertujuh sapi, karena kambingnya itu kan sering ya, hampir tiap tahun, malah hampir tiap tahun dia di panitia kurban. Jadi kalau dibandingkan satu kambing dengan sepertujuh sapi, itu hasilnya jauh lebih banyak dapat sepertujuh sapi. Kalau kambing setelah dicacat, dagingnya itu nggak banyak, memang lebih banyak tulangnya dan kulitnya. Jadi kalau dari sisi manfaat lebih banyak yang seperti itu. Dari sisi keutamaan, lebih utama kita berkorban sesuai dengan kemampuan kita, yang hewan utuh. Karena kita punya nanggung nih, sapi pasaran paling murahnya berapa misalnya? Ada yang 15 juta? Ada nggak? Yang mungil banget kayaknya. Kecil banget. Kecil banget. Itu saya Tapi iya. Ada mungkin kalau di sekarang kampung. udah ada ya. Makanya Ada. kalau nggak dulu ya. ongkos Yang lagi. kata Iya, di kampung. Tapi ada kok, ada.
Di kampung ada. Samping ini kan samping Bima gitu kan Iya, kecil-kecil. kecil, Nah. tapi dia layak, maksudnya sudah masuk syarat udah bisa Syarat. dikurbankan. Nah, misalnya kita Kalau punyanya kambing, segitu, kambing gitu. kacang. Maka jangan memilih ambil, misalnya kalau 15 juta dapat berapa juta, kata patungan kurban itu kan 3,5 sampai 4 juta ya, kalau patungan. Iya. Kalau kita punya uang 15 juta, terus ngambilnya misalnya dapatnya 4 ya, per 7 gitu, ada 4 bagian. Lebih baik kita dibeli sapi ya seadanya 15. itu kan, tapi utuh gitu loh. Dan dinamakan tidak harus per nama, tapi cukup keluarga. Rasulullah kita sampai menyebutkan umatku kan, untuk keluargaku, ahlul baitku dan juga umatku. Maka cukup pada saat kita satu kurban diatasnamakan kepala keluarga beserta keluarganya, insya Allah akan dapat pahala yang sama. Kalau kita biasanya yang saya tahu gitu ya, di masyarakat kita tuh katanya lebih srek disebutin. Tahun ini misalnya anaknya yang pertama, kita tinggal tahun besok atas nama anak yang kedua, tahun besoknya lagi atas nama siapa gitu ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu, cukup atas nama Belakangnya Fulan jauh banget. bin Fulan beserta keluarga besarnya, dan itu sudah mencakup keluarga yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Kalau diniatkannya seperti itu. Deket ya. Ini kan? Deket. Baik, ada lagi yang lain? Mungkin ada lagi ibu-ibu. Sudah aja. Ini cukup ya bu ya. Ya. Untuk kajian hari ini. Semoga menjadi pencerahan kita bisa lebih bisa Lebih baik. memuliakan anak kita. Insyaallah. Karena belajarnya akan Allah tinggikan dan meninggalkan surga. Mungkin itu saja untuk kajian hari ini. Sebelumnya sama-sama kita baca istighfar.